from Group 2. So on this opportunity, we will answer several questions about abnormal audit fee is a main factor of audit quality. But before we start, I would like to introduce all of my team. Me, Aleandra, as a partner, Steffi Herianto as a manager, Syafini Winarta as a supervisor, Jennifer Litwina as a senior, Teresia as a semi-senior, and Ruri as a junior. So, based on our discussion, we agree that abnormal audit fee is the main factor of audit quality. Based on previous studies conducted related to the relationship between abnormal fees and audit quality, some of them stated that abnormal audit fees affect the resulting audit quality because the audit fee represents the auditor's effort in conducting the audit. So, the higher audit fee represents a higher effort auditor and vice versa. High audit fees in an audit process can be due to the quality and quantity of the resources used when auditing. The audit process requires adequate resources to be evidence of the audit, including sufficient time to carry out the audit process. Together, various resources so that it can be sufficient evidence certainly raises the cost. Kelompok kami setuju terhadap mosi bahwa abnormal audit fee merupakan faktor utama dari kualitas audit. Menurut penelitian De Angelo pada tahun 1981, kualitas audit berpengaruh positif terhadap ukuran dari suatu kantor akuntan publik. Berikutnya dari penelitian Lee dan Lee pada tahun 2013 menunjukkan bahwa auditor dengan klien yang lebih banyak akan kehilangan ekonomi keren yang lebih tinggi apabila mengalami kegagalan audit. Hal ini menyebabkan mereka menetapkan insentif yang lebih tinggi untuk mencegah kemungkinan kegagalan audit untuk mempertahankan reputasi mereka. Selanjutnya, menurut penelitian Palmrose 1986, auditor Big 8 dengan audit fee yang lebih tinggi juga konsisten dengan kualitas audit yang lebih tinggi. Pada penelitian yang dilakukan oleh Prawibowo dan Julianto pada tahun 2014, disebutkan bahwa adanya persaingan antar perusahaan yang ketat juga dapat menimbulkan tingginya audit fee. Hal ini dikarenakan persaingan yang ketat akan menimbulkan kesempatan oportunistik bagi para manajer sehingga resiko dari perilaku oportunistik manajer juga akan meningkat. Dan untuk hal tersebut, maka diperlukan biaya pemantauan yang lebih tinggi agar kualitas audit tetap dapat terjaga. Didukung pula dengan penelitian Homayoun dan Hakim Sadeh pada tahun 2017 bahwa berdasarkan agensi teori, ketika perusahaan ingin meningkatkan kepentingan personal dan pengaruh pada laporan keuangan akan berdampak pada meningkatnya agensi cost. Nah, agensi cost ini akan meningkatkan usaha yang diperlukan sehingga audit fee juga ikut meningkat. Ya, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok-kelompok yang lain. Nah, untuk pertanyaan pertama, menurut kalian apakah abnormal audit fee ini mempengaruhi opini audit yang diberikan oleh auditor? Nah, menurut kami, audit fee ini dapat mempengaruhi opini yang diberikan, karena seperti statement yang sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya sebelumnya, bahwa audit fee ini menunjukkan effort yang akan dikeluarkan oleh auditor. Sehingga, kalau audit fee-nya tinggi, maka effort yang diberikan auditor itu juga lebih maksimal. Sehingga opini yang diberikan itu juga akan lebih berkualitas dan lebih sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Dan pertanyaan dari kelompok 3, apa pengaruh positif dan negatif abnormal audit fee terhadap kualitas audit? Lalu, apakah audit fee yang tinggi ini menjamin kualitas audit yang diberikan ini akan lebih baik? Menurut kami, ya, karena seperti jawaban saya untuk pertanyaan sebelumnya dari kelompok 1, bahwa audit fee ini kan menunjukkan effort auditor, sehingga kalau audit fee-nya tinggi, maka effort yang diberikan auditor ini lebih maksimal, sehingga pasti menghasilkan kualitas audit yang lebih baik. Kemudian untuk pengaruh positifnya, nah pengaruh positif abnormal audit fee ini kalau dalam kompetisi pasar audit yang tinggi, lalu litigasi risiko ini juga tinggi dan pengawasannya ini ketat, maka audit fee abnormal negatif. Jadi audit fee abnormal negatif ini adalah kondisi di mana harga yang dikenakan kepada klien ini lebih rendah di bawah harga pasar. Maka kalau hal ini terjadi, kualitas audit ini tidak akan menurun meskipun harga yang harus dibayarkan klien ini lebih rendah, karena dalam kasus seperti ini
auditor itu tetap harus menjaga reputasi dan menghindari tuntutan hukum, sehingga ujung-ujungnya perusahaan itu bisa membayar audit fee yang lebih murah, tapi kualitas auditnya itu tetap lebih baik. Nah, kalau sisi negatifnya, positif abnormal audit fee ini atau audit fee yang di atas harga pasar itu bisa menyebabkan hubungan antara auditor dengan kliennya ini semakin kuat, sehingga bisa menurunkan independensi auditor. Pertanyaan dari kelompok 4 kemudian, menurut kelompok pro dan kontra, apakah abnormal audit fee ini salah satu indikasi opinion shopping yang dapat menurunkan kualitas audit? Menurut kami, ya. Jadi, abnormal audit fee ini bisa menjadi salah satu indikasi opinion shopping, karena dari pengertiannya sendiri, opinion shopping ini adalah kondisi saat perusahaan ini ingin berganti KAP atau auditor, sehingga perusahaan ini akan mencari auditor lain yang mau memberikan opini non-going concern kepada perusahaan, sehingga perusahaan ini pasti rela membayar mahal hanya agar auditor ini bisa memberikan opini non-going concern. Sehingga menurut kami, kalau abnormal audit fee ini bisa menjadi indikasi adanya opinion shopping yang dilakukan oleh perusahaan yang bisa menurunkan kualitas audit. Pertanyaan berikutnya akan dijawab oleh rekan saya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 6 yang bertanya mengenai apa saja faktor lain yang dapat mempengaruhi kualitas audit. Nah, menurut kelompok kami ada 5 faktor lain yang dapat mempengaruhi kualitas audit. Yang pertama itu level of audit fee. Jadi misalkan ukuran perusahaan ini besar dan resiko auditnya juga besar, maka auditor itu memiliki tanggung jawab untuk bekerja lebih keras, sehingga fee yang didapatkan oleh auditor ini juga besar gitu. Kemudian yang kedua itu ada pengetahuan auditor. Jadi misalkan auditor ini memiliki jam terbang yang banyak sehingga dia sering mengaudit perusahaan-perusahaan, maka auditor ini tuh memiliki skill yang baik sehingga membuat fee-nya dia ini semakin besar. Kemudian yang ketiga itu dari independensi auditor. Nah, semakin independen auditor, maka hasil auditnya juga akan semakin baik gitu. Terus yang keempat ada internal kontrol perusahaan. Jadi misalkan sistem pengendalian internal perusahaan ini semakin baik, maka menghasilkan kualitas audit yang baik pula. Kemudian yang terakhir ada spesialisasi industri. Jadi setiap industri itu memiliki hasil audit yang berbeda karena memiliki teknik dalam mengaudit yang berbeda pula. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 7 yang bertanya, menurut kelompok kalian, apakah tinggi atau rendahnya audit fee itu berpengaruh terhadap independensi auditor? Jadi menurut kelompok kami dari sisi pro, itu tidak berpengaruh karena audit fee itu justru menunjukkan kinerja atau effort dari auditor, di mana semakin tinggi audit fee-nya, maka kinerja auditor atau effort auditor ini tuh semakin besar. Misalnya, auditor ini tuh bekerja lebih giat dan lebih teliti dalam memeriksa hasil auditnya. Kemudian secara umum tidak berpengaruh juga karena kecuali KAP ini itu memang kinerjanya itu tidak profesional, di mana KAP ini mau dibayar tinggi untuk menutupi sesuatu dari perusahaan tersebut. Nah, di Indonesia, audit fee yang besar itu dilakukan oleh KAP Big Four, di mana kita tahu Big Four itu memiliki kinerja yang baik, jadi tidak diragukan lagi independensi. Oke, selanjutnya saya menjawab pertanyaan dari kelompok 8 yang bertanya mengenai mengapa abnormal audit fee itu bisa terjadi. Jelaskan faktor-faktor utama dan lainnya bila ada yang menyebabkan adanya abnormal audit fee. Jadi abnormal audit fee itu terjadi karena adanya praktik globelling, di mana imbal jasa audit itu dirancang di bawah nilai standar pada perjanjian awal audit dan menyebabkan terjadinya abnormal audit fee. Menurut penelitian yang dilakukan oleh D'Angelo pada tahun 1981, beliau meneliti praktik globelling dan menemukan bahwa negosiasi pada awal perikatan audit itu membutuhkan pertimbangan yang wajar akan keuntungan pada masa mendatang. Kompetensi yang ketat pada awal audit mendorong auditor untuk menurunkan imbal jasa hingga mencapai profit yang minimum demi mendapatkan klien. Nah, untuk faktor utama yang menyebabkan adanya abnormal audit fee itu adalah faktor yang tidak dapat diamati secara langsung dalam perjanjian kontrak antara klien dengan auditor. Sedangkan faktor lain yang juga dapat
mempengaruhi abnormal audit fee itu diantaranya ada tingkat persaingan di pasar audit, tingkat resiko litigasi, dan tingkat pengawasan. Terima kasih. Pada poin ketiga disebutkan bahwa audit fee yang tinggi pada suatu proses audit dapat dikarenakan kuantitas maupun kualitas sumber daya yang digunakan selama mengaudit. Hal ini tertuliskan pada A Framework for Audit Quality oleh IAASB pada halaman 30 nomor 110 yang berbunyi, "There is usually a relationship between the quality of an audit and the quality and the quantity of the research used in its performance. This will usually be reflected in the audit fee." Nah, ini membuktikan bahwa proses audit itu membutuhkan sumber daya memadai untuk menjadi bukti audit, termasuk waktu yang cukup untuk melakukan proses audit. Untuk mengumpulkan berbagai sumber daya ini, sehingga menjadi bukti yang cukup, tentu diperlukan biaya. Audit firm is usually linked to the relationship between the audit fees charged and the cost involved in gathering sufficient appropriate audit evidence. Pada halaman 37 nomor 12. Nah, biaya akan menjadi semakin tinggi jika proses pengumpulan buktinya ini susah atau cenderung kompleks. Nah, jika biaya ini dibatasi oleh manajemen, maka akan mempengaruhi waktu proses pengumpulan, sehingga audit yang dihasilkan memiliki kualitas yang lebih rendah daripada waktu proses pengumpulan secara utuh. If audit fees are restricted by management, this may put pressure on the engagement team to change the nature and the timing of audit procedure or reduce testing. This, in turn, potentially threatens audit quality. Pada halaman 49 nomor 57. Lalu pada halaman 59 nomor 109 juga dikatakan, some audit committees also have a responsibility to consider audit quality directly and do this as part of the process for the reappointment of auditors or when considering audit fees. This can be assisted if the audit committee has a formal process and criteria for describing the attributes of audit quality. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa menentukan audit fees merupakan bagian dari penentuan audit quality. Keberadaan abnormal audit fee belum tentu merupakan hal yang buruk, namun juga bisa menjadi suatu usaha yang lebih besar untuk mendapatkan audit quality yang lebih tinggi. Jadi, semakin tinggi audit fee, maka semakin tinggi pula kualitasnya dan keandalannya. Ya, jadi berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Fitriani, Veronica, dan Anggraitah pada tahun 2016, juga menemukan bahwa negatif abnormal audit fee atau audit fee discount yang juga dapat meningkatkan audit quality karena adanya persaingan yang ketat antar auditor. Persaingan ini tentu mungkin akan terjadi karena berkembangnya zaman serta tren menjadi seorang auditor. Selain itu, juga bisa dikarenakan adanya peraturan yang ketat sehingga audit akan meningkatkan audit quality untuk mempertahankan reputasinya di pasar. Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, terkait dengan hubungan antara abnormal audit fee dan audit quality, beberapa di antaranya menyatakan bahwa abnormal audit fee mempengaruhi audit quality yang dihasilkan, karena audit fee merepresentasikan effort auditor dalam melakukan auditnya, sehingga audit fee yang tinggi merepresentasikan effort auditor yang tinggi, dan begitu pula sebaliknya. Hasil penelitian Esselman dan Guo pada tahun 2012 juga membuktikan bahwa perusahaan yang membayar audit fee lebih tinggi cenderung tidak menggunakan income increasing discretionary accruals untuk bisa mempengaruhi target pendapatan. Hal ini selaras dengan pendapat bahwa abnormal audit fee are an indication of greater audit effort. Penelitian dilakukan oleh Constellion pada tahun 2015 dan Abdul et al. Pada tahun 2017 juga menyatakan bahwa tingginya audit tenure diasosiasikan dengan tingginya audit fee, memiliki efek negatif yang signifikan terhadap nilai discretionary accruals, yang artinya saat nilai discretionary accruals menurun digabungkan dengan tingginya audit fees dan tenure akan menghasilkan audit quality yang lebih tinggi. To sum up all of the arguments that have been explained earlier, we still agree that abnormal audit fee is a main factor of audit quality. Thank you.